rahimahullah. Jadi tahap pertama pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang potensi cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Dan itu Quran saja, sunnah tidak ada. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama ulama? Pertama, ulama itu bukan jadi ulama itu bukan dapatnya dari pemerintah atau apa-apa tidak. Ulama itu lahir karena legitimitas umat, pengatur umat. Ilmunya diakui, akhlak ubahnya dan perjuangan menjadi panutan. Umat lalu memberikan gelar kiai ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak pernah tertidur. Apa pernah kita dengar ada persidangan kiai? Ada lepas dia itu dia itu yang sekarang sudah pensiun. Kalau yang pejabat mantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending bekas maling daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling tidak harapan di pusat, tapi bekas kiai jangan-jangan maling. Maka seorang ulama, maka seorang kiai berbawah bukan bangsa. Kalau kerja itu memiliki jahat, sebab masih merupakan tentu atau ini akan merupakan. Yang jelasnya di atas tidak bergantung ke bawah berkelakar. Keluarga kita seorang ulama, jadi berapa seorang ulama ke umat bukan ke atas. Kalau ke atas kalian jadi berbentur. Kalau masih mendapat tanaman yang tidak berakar, walaupun ada akarnya tapi ngambang, kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Kemana air mengalir? Air mau ngalor-ngalor, air hidup. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak? Ke sana dia bergerak. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi